Ngobrol NBA episode ke-5. Nah, ini banyak yang request. Katanya, bro, bahas dong Steph Curry. Khusus episodenya Steph Curry dalam satu episode full bahas tentang Steph Curry. So, episode ke-5 ini gue dedikasikan buat semua Dub Nation, semua fans-fansnya Steph di Indonesia yang udah gak sabar nungguin episode khusus buat Steph. So, di episode kali ini, nanti mungkin ada episode lain tentang Steph lagi, tapi khusus di episode kali ini, gue akan membahas kenapa tahun 2022, yang belum selesai ini bahkan, adalah tahunnya Steph Curry. Ini tahunnya dia. 2021, itu tahunnya Giannis. Semua Giannis dapat, mulai dari All-Star MVP sampai dengan Finals MVP, Milwaukee juga jadi juara di tahun itu, semua didapetin sama Giannis. Dan di 2022 inilah tahunnya Steph Curry. Kenapa? Kita akan bahas 10 hal yang dicapai sama Steph Curry sepanjang tahun 2022. Oke, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama ini sebenarnya terjadinya di akhir 2021 sebenarnya, tapi gue hitung juga lah, ini tahunnya Steph masuk juga. Di Oktober 2021 itu Steph terpilih ke dalam daftar 75 pemain terbaik NBA sepanjang masa. Sudah layak dan sangat-sangat pantas Steph masuk ke dalam list itu, karena kalau gue bilang, siapa yang bisa argue kalau Steph Curry itu adalah the greatest shooter of all time? Gua sih nggak akan argue. Mungkin akan ada yang bilang kayak Allen, mungkin ada yang bilang Reggie Miller, dan nama-nama yang lain. But for me, Steph Curry is the best shooter of all time. Itu yang terpenting kenapa dia ada di daftar list 75 pemain terbaik itu. Dan kedua yang lebih penting lagi adalah Steph Curry is a game changer. Steph Curry itu kalau di NBA ya, kalau di NBA itu gue melihat ada berbagai kasta, mulai dari yang role player sampai yang pemain yang masih ada di ambang menuju pemain bintang. Ada pemain bintang, ada pemain superstar, dan ada level di atasnya lagi yang gue sebut sebagai icon ya, sebagai icon dan sudah bisa dikonsider sebagai the greatest of all time. Nah, Steph itu udah di level itu, udah di level icon. Yang di level icon nggak banyak menurut gue. Di level icon ada, of course, ada LeBron, ada Kobe, ada MJ, dan udah jelas ada Steph di situ. Nanti kita akan bahas lagi kenapa Steph ada di situ. Tapi for me, Steph itu udah he changed the game for good. Ada era before Steph, ada era after Steph. Itu semua terjadi perubahan yang sangat-sangat drastis di NBA, dan nggak cuma di NBA tapi di global game of basketball secara global ya. Menurut gue Steph itu memberikan harapan yang luar biasa gede ke anak-anak kecil, terutama yang nggak bisa setinggi pemain-pemain NBA, tapi dia bisa mendevelop shooting mereka. Mereka masih punya harapan untuk bisa survive di NBA. Nah, Steph Curry itu memberikan harapan itu ke anak-anak kecil, termasuk anak saya tentunya yang sangat-sangat mencintai, amat sangat mencintai Steph Curry. Oke, happy for Steph. Dia sudah dikukuhkan sebagai 75 pemain terbaik sepanjang masa, dan itu sudah sangat pantas dia ada di list itu ya. Oke, itu pencapaian yang pertama. Nah, pencapaian yang kedua itu terjadi pada tanggal 14 Desember 2021. Itu terjadi di Madison Square Garden, dan di situ Steph Curry memecahkan rekornya Ray Allen untuk menjadi pemegang tahta 3-point terbanyak sepanjang masa, melewati Ray Allen yang tadinya rekornya adalah total 3-pointnya 2.973. Disalip sama Steph. Dan itu terjadi di Madison Square Garden, udah tempat terbaik untuk memecahkan rekor gitu ya. Steph memecahkan rekor itu di tanggal 14 Desember 2021. Dan yang lebih luar biasa lagi ya, kalau Ray Allen itu butuh 1.300 game untuk bisa mencapai angka itu,
Steph itu cuma butuh 700 game loh, 700-an game. Jadi dia membutuhkan 500 game lebih sedikit daripada Ray Allen. Itu gokil. Gokil, luar biasa. Itu pencapaian yang, wah itu keren banget. Dan kalau mau dilihat historinya, kenapa sih Steph itu jadi shooter? Dia emang dari kecil ya, idolanya dia dari kecil. Ketika dia mulai belajar shoot diajarin sama Del Curry, bapaknya yang juga notabene adalah shooter juga. Dia tuh ngefans banget sama Reggie Miller. Dulu ketika dia masih kecil tuh dia ngefans banget sama Reggie Miller. Jadi no wonder kenapa Steph itu bisa jadi hobi nge-shoot dan eventually bisa menjadi one of the greatest shooter of all time. Not one of the greatest shooter of all time. So itu pencapaian yang kedua. Nah, pencapaian yang selanjutnya, pencapaian yang ketiga itu terjadi 2 minggu setelah dia ngelewatin Ray Allen pada tanggal 14 Desember. Nah, ini 2 minggu kemudian dia menjadi pemain pertama dalam sejarah NBA yang berhasil memasukkan 3.000 3-point shot. 3.000, makanya dia disebut sebagai Mr. 3000. Wah, itu gokil, man. Belum ada yang bisa mencapai melampaui itu ya, dan gua nggak tahu deh. Wah, ini udah wah, ini tahunnya Steph banget sih, asli. Gue terlalu banyak pencapaian yang nanti bakal kita bahas satu persatu. Dan di tanggal 28 Desember kalau nggak salah ya, itu di game melawan Denver Nuggets, itu Steph hanya butuh 1 3-point untuk mencapai angka 3.000. Jadi cuma butuh 1 3-point, tapi di first half dia nembak 5 kali kalau nggak salah, dia miss semuanya. Dan 3-point ke 3.000-nya itu baru terjadi di akhir quarter ketiga. So it's been a magical year for Steph. Dia ngelewatin Ray Allen dan dia menjadi pemain pertama di NBA yang bisa mencapai 3.000 3-point, dan tercatat sampai hari ini, detik ini gue bikin video, total 3-pointnya itu 3.117 3-point. Gokil, luar biasa. Selanjutnya pencapaian Steph Curry yang keempat, ini juga nggak kalah spektakuler menurut gue. Dia menjadi MVP ketika All-Star Game dengan memecahkan rekor yang menurut gue, wah gila, gue sampai geleng-geleng sih nonton All-Star-nya Steph Curry kemarin. Salah satu highlight All-Star ya nonton Steph Curry kemarin, karena dunk contest-nya kan kentang banget kan, jelek banget. Jadi Steph Curry itu di All-Star Game kemarin dia 16 kali 3-point. 16 kali 3-point. Akhirnya dia mencetak 50 poin. Walaupun belum berhasil melewati poin tertingginya All-Star yang masih dipegang sama Anthony Davis, itu di tahun 2017 kalau nggak salah. 2017 itu Anthony Davis nyetak 52 poin. Nah, Steph itu kemarin cuma 50 poin. Steph itu di kuarter 4 terakhir itu udah disuapin mulu, bolanya udah ke dia semua, tapi dia miss 6 kali berturut-turut kalau nggak salah. Shootingnya nggak ada yang masuk, jadi dia nggak bisa ngelampaui poinnya Anthony Davis. But it's okay. 16 kali 3-point itu tetap sesuatu hal yang spektakuler, dan dia bisa berapa kali, 4-5 kali 3-point dalam rentang waktu 2 menit itu yang benar-benar wah gila, it was so amazing. Dan ya itu udah layak lah ya dia jadi All-Star MVP. Dan memang kalau ditanya overall, gue nggak puas dengan All-Star Weekend secara keseluruhan kemarin, terutama di dunk contestnya ya. Adam Silver, please do something about the dunk contest, karena makin decline. Yang menarik justru kemarin 3-point contest ya. 3-point contestnya seru, skills challenge-nya seru, All-Star-nya oke, tapi dunk contestnya gila itu udah benar-benar boring banget ya. So itu pencapaian Steph Curry yang keempat. Nah, pencapaian Steph Curry yang kelima, ini dia menjadi Western Conference Finals MVP. Nah, award Western Conference Finals MVP ini kan ini baru pertama kali ya yang dibikin sama NBA, baru musim ini aja. Jadi dia jadi pemain pertama yang mendapatkan gelar Western Conference Finals MVP yang dinamai Earvin Magic Johnson Western Conference Finals MVP trophy
award, something like that. Oke. Golden State kemarin di Western Conference Finals ngalahin Luka Doncic, Dallas Mavericks in 5 games kalau nggak salah, ya 5 game 4-1 kalau nggak salah ya skornya, dan Steph bermain luar biasa. Kalau gua mau sebutin nama lain yang bermain luar biasa, of course Kevon Looney bermain luar biasa, Andrew Wiggins juga gokil banget. So at the end tapi Steph yang dapetin Western Conference Finals MVP, dan dia menurut gua sangat layak untuk bisa mendapatkan award itu. Nah, pencapaian Steph yang nomor 6 ini juga sangat-sangat spesial sebenarnya buat dia, for the whole team, buat Warriors organization. Ini menurut gue salah satu pencapaian yang sangat spesial buat mereka. Walaupun mereka sudah pernah juara di 2015, di 2017, di 2018, tapi mereka baru aja 2 tahun berturut-turut absen di playoff, nggak masuk playoff. Cedera demi cedera, Clay nggak balik-balik. Dan tahun ini begitu tembus masuk playoff, pencapaian nomor 6-nya Steph Curry adalah memenangkan gelar juara keempat untuk Golden State Warriors. Wow. Gue kalau ditanya mana sih gelar juara Warriors yang paling spesial gitu ya. 2015 it was special karena itu jadi yang pertama, of course, buat Golden State di dynasty-nya Steph, Clay, dan Dre. Itu jadi yang pertama. Dan di 2017, 2018 ya juara sih juara, cuma menurut saya itu curang ya. Itu curang karena ada Kevin Durant. Menurut gua ya they almost basically unstoppable, impossible to beat. Dan aneh justru kalau mereka nggak juara. Yang bisa ngalahin mereka ya cuma cedera gitu deh. It happens di 2019 ketika dia kalah di final. Mereka kalah di final lawan Toronto Raptors gitu ya. So gelar juara keempat ini menurut gue ini membantah semua argumen dan perkataan orang yang bilang bahwa Golden State nggak akan bisa juara lagi tanpa Kevin Durant. Steph Curry membuktikan bahwa omongan itu salah. Steph Curry sudah juara sebelum Kevin Durant datang, dan dia membuktikan dia juara lagi setelah Kevin Durant pergi. Jadi gelar juara keempat ini benar-benar spesial sih buat Steph menurut gue. Karena buat dia pribadi ya menurut gue, ibaratnya lo ada dalam satu gala dinner, satu perjamuan makan malam gitu ya. Ada satu meja, isinya ada Kobe, ada MJ, ada LeBron gitu ya. Steph Curry itu kemarin tuh masih di meja sebelah karena dia belum menang gelar juara keempat ya. Dia masih ada di meja sebelah, belum dapat Finals MVP juga. Masih malu-malu nih mau gabung ke mejanya MJ, LeBron, mejanya Kobe gitu ya. Tapi sekarang dengan dia udah dapetin gelar juara keempat, dia udah nggak usah perlu malu-malu lagi. Dia udah bisa bergabung dengan satu meja dengan yang orang-orang debatin sebagai greatest of all time. Gue nggak suka perdebatan itu. For me, kita semua punya GOAT versi kita masing-masing. Tapi Steph Curry udah nggak perlu malu-malu lagi untuk bergabung bersama dengan yang orang-orang bilang sebagai greatest of all time. So it's been a special title, gelar juara yang sangat-sangat spesial buat Golden State. Terlebih karena gini, gue melihat Golden State ini bukan super team ya. Yang bilang Golden State super team menurut gue itu salah. Karena di perjalanan mereka di musim kemarin itu, Clay baru sembuh itu di tengah jalan. Dan dia nggak langsung menemukan performanya atau shooting touch-nya dan menemukan ritmenya langsung pada saat dia balik gitu ya. Enggak. Gue rasa beberapa Dub Nation dan banyak mungkin yang cukup frustasi ya ngelihat Klay Thompson dan seberapa nggak efektifnya dia dalam nge-shoot. Tapi he keep shooting. Yang satu hal yang perlu dia lakukan hanya he just have to keep shooting. Cepat atau lambat dia bakal nemuin ritmenya, dan itu terjadi di playoff. Menurut gue dia udah paling nggak udah 70-80% dia udah nemuin ritmenya dan membuat kita mengingat kembali seberapa jagonya Klay Thompson sebelum injury. Tapi kalau ditanya siapa sih pemain terbaik
keduanya Warriors setelahnya Steph sepanjang playoff. Menurut gue dia adalah Andrew Wiggins. Karena gue udah suka Andrew Wiggins dari zamannya di Minnesota sebenarnya, tapi dia nggak benar-benar, dia masih kayak kekunci semua potensialnya dia di Minnesota. Tapi begitu dia dipindahkan ke Golden State, dia bermain dengan sistemnya Steve Kerr, dia dikelilingi dengan trainer dan player development yang hebat, dan dia dikelilingi dengan teammate yang tahu skill setnya dia itu harus dibawa kemana. Dia benar-benar bisa mencapai full potensialnya dia sebagai two-way player yang sangat-sangat efektif. Nggak cuma offensively, tapi defensively juga menurut gue sepanjang musim kemarin luar biasa. Dia menjadi All-Star, walaupun banyak yang bilang dia nggak layak jadi All-Star, menurut gue sih dia layak-layak aja. Tapi dia membayar semua itu, keraguan orang dia bayar tuntas di playoff sampai dengan ke final. Luar biasa Andrew Wiggins, gokil. So, itu pencapaian ke-6 buat Steph Curry. Pencapaian yang ke-7 ini juga yang bikin Steph happy banget pastinya, karena dia udah ngebet nih dapetin ini dari lama. Steph menang NBA Finals MVP. Wah gila, happy banget dia pasti. 2015 yang menang Iguodala, 2017 dan 2018 back to back KD yang dapetin Finals MVP. Tapi akhirnya di tahun ini Steph bisa dapetin Finals MVP. Ibaratnya lo punya CV ya, CV lo mau apply kerja gitu, tapi lo udah yang di level paling tinggi gitu ya. Tapi nggak ada di dalam resume lu tuh nggak ada gelar NBA Finals MVP, kayaknya ada yang kurang gitu loh. Kayaknya ibaratnya lo sebagai bos tuh lo mau ngasih gaji dia mahal juga kayaknya ada yang kurang kalau nggak ada Finals MVP. Nah Steph akhirnya thank God udah bisa dapetin gelar Finals MVP di tahun ini. Average-nya di Finals kemarin gokil, 31,2 points per game, 6 rebounds per game, 5 assist per game, 2 steal per game. Wah, gokil, luar biasa. Dan itu dia lakukan melawan Boston Celtics yang defense-nya itu probably one of the hardest yang Steph harus lewatin, itu adalah defense-nya Celtics kemarin. Jadi congrats buat Steph, well deserved NBA Finals MVP. Itu pencapaian Steph yang ke-7 di tahun ini. Nah, pencapaian selanjutnya, pencapaian ke-8 buat Steph adalah dia menjadi host SP Award dan juga dia menyabet 3 award dalam event tersebut. Award yang pertama buat Steph dalam event SP Award adalah sebagai Best NBA Player. Wah gokil, udah pantas lah ya. Yang award kedua adalah Best Record Breaking Performance, di mana dia menjadi pemegang tahta sebagai 3-pointer terbanyak sepanjang sejarah NBA. Nah yang ketiga ini awardnya sebenarnya buat grup ya, buat secara tim, dan Golden State Warriors terpilih sebagai the best team dalam SP Award kemarin. Wah, yang nonton SP Award kemarin dia nge-hostnya juga gokil, banyak jokesnya, apalagi ada Draymond Green juga di situ. Dan overall itu congrats buat Steph yang menyabet 3 award sekaligus dalam event tersebut. Nah, pencapaian Steph Curry yang ke-9 ini juga nggak kalah penting sebagai pemain basket. Lo nggak cuma bermain basket, tapi akademis lo juga paling nggak harus selesai gitu ya. Nah, di urutan ke-9 pencapaian Steph yang ke-9 ini juga nggak kalah penting buat Steph, terutama dia juga berhasil lulus dan diwisuda graduate dari Davidson College. Nggak cuma itu, tapi juga nomornya dia itu di-retire, dipensiunkan, menjadi pemain pertama dalam sejarah Davidson yang nomornya dipensiunkan itu adalah Steph Curry. Terjadi pada tanggal 31 Agustus wisudanya kemarin, dan dia juga menjadi bagian dari Davidson Hall of Fame juga, terpilih menjadi Davidson Hall of Fame juga, luar biasa. Dan kalau buat teman-teman yang nggak tahu, Steph Curry itu ngambil majornya itu adalah sosiologi, dan dia menulis tesis, menulis skripsi akhirnya itu adalah tentang persamaan gender dalam sport, dalam olahraga, which is menurut gue itu sangat luar biasa. Dia mendapatkan bachelor degree in sosiologi, itu menurut gue major yang nggak gampang ya. So congrats buat Steph yang akhirnya
lulus dan diwisuda di Davidson College, menjadi bagian dalam Davidson Hall of Fame, dan juga nomornya dipensiunkan pertama kali dalam sejarah Davidson College. Itu pencapaian Steph Curry yang ke-9. Oke, kita sampai di pencapaian Steph Curry yang ke-10 atau yang terakhir. Ini sebenarnya nggak ada nomor 10 ini, cuma gue buat-buat aja karena kalau 9 nanggung, jadi gue bikin jadi ada 10. Nah, yang ke-10 ini kalau menurut gue pencapaian yang nggak kalah penting dari Steph Curry adalah, terutama di tahun kemarin ya, tahun ini, membuat Jordan Poole menjadi seperti cloningannya Steph Curry. Jordan Poole kemarin second season. Kalau di rookie seasonnya Jordan Poole, gue udah suka sebenarnya sama dia ya. Gue tahu nih anak nih potensinya gokil nih. Di draftnya di urutan keberapa? 28? I think 28 kalau nggak salah ya, lupa gue. Tapi di musim pertama banyak sekali kelihatan dia masih belum, jam terbangnya belum, shot selectionnya juga masih berantakan, mainnya masih gerasak-gerusuk. Tapi kalau dilihat dari rilisnya, range-nya yang jauh banget, wah ini anak bakal jadi gokil. Dan di tahun kemarin, wah gokil. Kalau gue kemarin ada most improved player yang menang Ja Morant ya. Ja Morant memang secara statistik naiknya juga gokil. Tapi kalau gue pribadi boleh memilih, most improved player musim lalu itu adalah Jordan Poole. Dan gue yakin ada andil yang cukup besar dari Steph Curry dalam mendevelop, ngajarin, menjadi mentor yang baik buat Jordan Poole di musim NBA kemarin. Wah, Jordan Poole luar biasa. Udah nggak gerasak-gerusuk. Attackingnya juga lebih balance. Dia tahu kapan harus main cepat, dia tahu kapan harus ngatur temponya. Ball movementnya, kalau ada Jordan Poole, ada Steph, ada Klay, ini 3 pemain ini di lapangan, wah gila. Golden State itu menjadi sangat unpredictable. Itu yang membedakan Golden State dari tim-tim NBA yang lain ya, karena Golden State punya level unpredictability-nya itu luar biasa. Tim-tim lain itu dibikin nebak ini point of attack-nya mau kemana. Ini Draymond mau passing kemana? Mau ke Klay? Mau ke Jordan Poole? Atau mau ke Steph? Karena Dre, Klay, sama Steph itu udah bersama-sama udah hampir 10 tahun ya. Jadi mereka tuh udah tahu, telepatinya tuh udah kuat banget. Nah ini Jordan Poole ini termasuk pemain yang gue lihat belajarnya juga cepet. Mau belajar, work ethic-nya juga luar biasa. Dan kelihatan banget hasilnya musim kemarin. Wah, ceilingnya Jordan Poole masih jauh banget. Masih, dia bisa jadi NBA All-Star. Gue gak kaget kalau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan dia bisa terpilih menjadi masuk NBA All-Star. Dan yang terpenting untuk Golden State Warriors itu adalah continuity-nya. Klay akan tambah tua, Steph akan tambah tua, Draymond akan tambah tua. Pasti ada penurunannya sedikit demi sedikit. Siapa yang akan melanjutkan dynasty ini? Nah, Jordan Poole ini dibikin role-nya paling pas supaya untuk menggantikan Steph Curry nantinya. Dan itu sudah dia tunjukkan kemarin, paling enggak di musim kemarin itu udah kelihatan cikal bakalnya Steph ini. Gue kalau ngeliat Jordan Poole main sama Steph Curry, gue ngeliat kayak ada 2 Steph Curry main di lapangan. Asli udah kayak ngaca aja tuh mereka berdua. Dan Golden State yang tadinya udah very entertaining, ada Jordan Poole jadi makin naik level lagi, entertainmentnya bener-bener full package. Dan kalau untuk menyimpulkan 10 pencapaian Steph Curry ini, gue cuma mau bilang Steph Curry itu umurnya udah 34 tahun ya. 34 tahun adalah masa-masa dimana pemain sudah ada di ujung masa prime-nya dia. Udah kelihatan dari banyak pemain bintang, 34 tuh biasa angka-angka kritis tuh. Dia bakal bisa tetap steady atau dia bakal decline. Dan kalau yang gue lihat dari Steph Curry, nggak ada declining sama sekali. Dia masih kenceng, fast. Dia masih kuat, strong. Dia masih confident, sangat confident. Dan body balance-nya Steph untuk ukuran pemain segitu ya, body balance-nya ketika dia drive ke dalam itu bener-bener luar biasa loh. Body balance-nya itu berkat training upper body-nya dia tuh sangat luar biasa. Jadi nggak cuma ball handling-nya doang, nggak cuma shooting-nya doang, tapi dia bener-bener melakukan training yang luar biasa keras supaya dia bisa tetap drive ke dalam di umur segitu ya. Gokil, luar biasa. Itu yang bikin gue salut sama Steph. Kalau LeBron menginvestasikan uang yang begitu besar untuk merawat badannya, Steph juga sama. Jadi pemain-pemain yang seperti itulah yang punya
kelangsungan karir yang menurut gue akan sangat panjang. 34 tahun, Steph baru 34 tahun, masih 5 tahun juga dia masih kuat harusnya untuk bisa main. Dan Golden State itu bukan makin turun, justru ini pemain-pemain mudanya, scoutingnya segala macam. Bob Myers juga draftingnya bagus banget. Bagus banget. Moses Moody, Jonathan Kuminga, James Wiseman, Patrick Baldwin yang di draft di tahun ini. Watch out for Patrick Baldwin ya. Dia masih cedera, tapi gue punya insting yang cukup kuat. Golden State melakukan drafting yang sangat-sangat tepat dengan mengambil Patrick Baldwin kemarin. Golden State gak perlu buru-buru kok. Dia cedera ya gak apa-apa. Nanti juga sembuh. Dan pada saatnya dia bisa dapat panggung nanti, gue yakin, cukup yakin, jangan ngomong yakin, cukup yakin, Patrick Baldwin itu pemain yang punya potensi yang luar biasa. Dan Golden State lagi dan lagi melakukan drafting yang sangat-sangat tepat menurut gue. Jadi continuity-nya Dynasty ini ketika nanti sudah regenerasi, menurut gue Golden State nggak perlu takut. Mereka bisa juara sekarang, mereka bisa siap untuk juara di musim-musim atau di tahun-tahun yang akan datang. Secara tim sudah sangat-sangat solid, jadi luar biasa. Dan untuk kata-kata terakhir dari gue untuk menutup episode ini, kalau gue boleh menyimpulkan siapa itu Steph Curry dalam satu kalimat, Steph Curry itu adalah pemain terbaik dalam salah satu dynasty terbaik yang pernah ada. Nggak cuma di NBA, tapi dalam semua sport. Kita tahu dynastinya Bulls di era 90-an, dynastinya Lakers, dan lain-lain. But Golden State Warriors dynasty, one of the best ever. 8 tahun terakhir ini gue nggak tahu teman-teman apakah nanti akan bisa ngelihat ada tim lain yang bisa punya 8 tahun yang sangat-sangat luar biasa seperti Golden State ini. Jadi puas-puasin semua Dub Nation, puas-puasin semua fansnya Steph Curry. Jangan membanding-bandingkan dia dengan LeBron, dengan MJ, dengan Kobe, dan lain-lain. Nggak usah dibanding-bandingin. Kalau dibanding-bandingin nggak akan ada habisnya. Asli nggak akan ada habisnya. Jadi puas-puasin. Always appreciate greatness. Steph Curry is a game changer. He changed the game for good. The game of basketball changed because of Steph Curry. Itu gue udah lihat impactnya bahkan di anak gue yang sekarang udah KU kelompok umur 10 tahun ya. Dalam satu turnamen, misalnya ada 500 anak, itu 350 anak udah pakai sepatu Steph Curry. Mengikuti gaya-gaya Steph Curry, the pre-game rutinnya Steph Curry, gaya mainnya juga mengikuti Steph Curry. Nomor punggung 30 itu menjadi nomor punggung yang sangat-sangat most wanted dan sangat-sangat susah didapat buat anak-anak, karena nomor 30 itu sangat-sangat dicari dan pengen banget dipakai di dada. Wah, luar biasa. Impactnya Steph Curry itu luar biasa. That's why he is an icon. Seorang icon yang udah bukan di level superstar lagi, tapi udah di atasnya, udah elite, udah sebuah culture menurut gue. Jadi itu yang gue mau sampaikan dalam episode ini, 10 pencapaian Steph. Gue bisa ngomong panjang lebar sampai berjam-jam mungkin, tapi kita sudahi saja sampai di sini. Dan gue janji kemarin ada pemenang giveaway. Gue umumkan 2 pemenang di episode keempat, dan nanti teman-teman bisa lihat di deskripsi video ini 2 pemenang yang berhak mendapatkan 2 kaos dari Triple Overtime Thriller. Nah, kalau kemarin ada giveaway, kita adain giveaway lagi hari ini karena channel ini sudah mencapai 1000 subscribers dalam waktu 10 hari. Jadi akan ada 2 kaos lagi yang akan gue kasih dari Triple Overtime Thriller. Caranya gampang banget teman-teman, hanya perlu menulis cerita atau kesan tersendiri tentang seorang Steph Curry, terutama fans-fansnya Steph Curry. Apa yang menjadi inspirasi kalian tentang Steph Curry, bagaimana dia memberikan impact ke dalam kehidupan basket kalian teman-teman, atau mungkin ke anaknya teman-teman, dan lain-lain. Coba ceritain di kolom komentar, nanti gue akan pilih 2 komen terbaik untuk bisa mendapatkan 2 kaos dari Triple Overtime Thriller. Wow, selesai sudah episode kelima. Mudah-mudahan fansnya Steph Curry bisa puas dengan obrolan kita ini. Nanti kalau yang mau komen, kita lanjutin ceritanya di kolom komentar. Oke, gue akan sebisa mungkin gue akan reply. Oke, kalau teman-teman cocok dengan channel ini, boleh di subscribe.
boleh di-like, boleh di-share ke teman-teman kalian yang juga suka sama NBA, karena akan banyak sekali episode-episode ngobrol NBA selanjutnya yang tentunya dengan bahasan yang jauh lebih menarik. Oke, segitu aja episode kelima. Thanks for watching. I'm out.